Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa wa nusalli ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Para pendengar secara virtual kaum muslimin wal muslimat, dan teristimewa kepada para wali santri, orang tua, wali murid dari pesantren Insan Cendekia Boarding School dimanapun kita semua berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis Nabi SAW tentang keutamaan penghafal Quran, bahwa para penghafal Quran nanti di hari kiamat akan memberikan penghargaan kepada orang tuanya, yaitu mahkota yang terangnya lebih terang dari cahaya matahari, kemudian memberikan jubah kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Maka menjadi perhatian bagi kita, kenapa tidak gurunya yang diberikan? Bukankah gurunya yang mendampingi, yang terus memotivasi, yang terus membersamai anak tadi sampai anak tadi hafiz Quran 30 juz? Kenapa malah orang tuanya yang diberikan penghargaan? Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa peran besar orang tua dalam proses menghafal Quran bagi anak itu tidak bisa dinafikan. Bahwa orang tua turut berperan menjadikan anaknya sebagai penghafal Quran. Maka orang tua inilah yang berhak mendapatkan mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan di hari kiamat nanti. Maka bagi para orang tua inilah momennya bahwa memasukkan anak ke pesantren, memasukkan anak ke sekolah-sekolah Quran bukan berarti orang tua lepas tangan atau memposisikan pesantren hanya sebagai bengkel atau sebagai istilahnya motor yang rusak kemudian diantar ke bengkel sehingga dijanjikan kepada orang bengkel kapan ini motor selesai diperbaiki. Kalau sudah selesai diperbaiki kemudian berapa biaya dibayar, kemudian dibawa lagi untuk kegiatan berikutnya. Tidaklah seperti itu ilustrasi pendidikan. Anak yang katakanlah mungkin rusak akhlaknya, kemudian diantarkan ke pesantren, kemudian dijanjikan ini anak harus baik, harus hafal Quran, harus faham ilmu ini, ilmu itu, dan lain sebagainya. Berapa biayanya ditanggung. Tidak seperti itu. Tapi kehadiran orang tua turut membersamai pendidikan anak sehingga mengantarkan anak tadi hafal Quran. Di dalam Al-Quran juga disampaikan وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah kalian cemas jika kalian meninggalkan generasi yang lemah sesudah kalian. Betul-betullah prioritaskan persoalan ini. Cemaslah persoalan ini jika kalian tidak ikut membersamai anak-anak sehingga mereka menjadi generasi yang lemah. Nah, begitu juga kepentingan para orang tua supaya anak ini tidak lemah, dimasukkan ke pesantren, dibekali ilmu agama, dijadikan penghafal Quran sejak usia belia. Dan inilah peran orang tua supaya anak-anaknya ini kokoh di masa depannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man hafizal Quran wa huwa fatau sin." Siapa yang menjadikan anaknya hafal Quran, anak ini hafal Quran dalam usia fataul sin, dalam usia yang sangat belia, sangat muda. Khaltahullahu bilahmihi wa damihi. Allah campurkan Quran itu di dalam darahnya, di dalam dagingnya, sehingga mendarah daging Quran tersebut, sehingga ketika dia besar dia menjadi generasi yang kokoh. Ini perhatian para orang tua, kepentingan para orang tua untuk menjadikannya anak yang hafal Quran, bahwa anak kita harus hafal Quran. Dan nanti anak kita ini mempunyai 10 tiket, 10 voucher masuk surga yang bisa menyelamatkan keluarganya, karib kerabatnya yang sudah ketok palu, sudah ditetapkan untuk masuk neraka karena mendapatkan syafaat dari penghafal Quran. Maka insya Allah mereka bisa diselamatkan dari neraka, dibawa, digiring tangannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendidikan adalah tanggung jawab seorang bapak, seorang ibu. Sebagaimana hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi SAW katakan, la in yu'addibar rajulu waldahu khairan lahu min an yatasaddaqa bisa'. Sesungguhnya pendidikan atau adab atau kebersamaan dalam mendidik anak bagi orang tua kepada anaknya itu lebih baik dari bersedekah apapun. Bersedekah satu sa' atau bersedekah apapun bentuknya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, ma nahmil waladahu afdal min adabil hasan. Sesungguhnya
tidak ada pemberian yang lebih baik diberikan oleh orang tua kepada anaknya melainkan pemberian berupa pendidikan yang baik, penanaman akidah, kemudian penanaman karakter-karakter yang baik. Inilah yang terbaik dilakukan seseorang ya, bagi anaknya, bukan berupa harta, bukan berupa hadiah, bukan berupa liburan, bukan berupa yang kesenangan-kesenangan yang lain, berupa gadget atau apapun permintaan anak, tapi yang terbaik dari pemberian orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang baik, penanaman karakter yang baik, penanaman adab yang mulia. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga segala jerih kita, segala upaya kita menjadikan generasi-generasi saat ini menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang penuh bekal dalam menghadapi masa depannya. Mudah-mudahan mereka inilah yang akan memimpin peradaban bumi. Karena yang layak untuk memimpin bumi ini adalah orang-orang yang faham dengan kitabullah. Yang layak menjadi khalifah adalah orang yang mengerti dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.